Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Yohana Aulia Cika Pratiska, NIM 231434007. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait prosedur pembuatan kopi yang difermentasi secara anaerob menggunakan starter labu kuning. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari tahapan pemetikan kopi sampai pada tahap cupping kopi. Perhatikan sampai akhir ya teman-teman. Kopi adalah salah satu minuman yang paling populer di dunia. Kualitas kopi tidak hanya ditentukan oleh varietas dan budidayanya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pasca panen, terutama saat fermentasi. Fermentasi kopi dapat mengubah komposisi kimia yang terdapat pada biji kopi sehingga menciptakan rasa yang sangat kompleks. Labu kuning dipilih karena memiliki kandungan gula sederhana yang tinggi, mineral, vitamin, dan kadar air yang tinggi, sehingga bisa sebagai sumber nutrisi untuk mikroorganisme fermentasi. Tujuan fermentasi biji kopi menggunakan starter labu kuning adalah untuk meningkatkan kompleksitas rasa dan aroma kopi dari adanya aktivitas mikroorganisme selama proses fermentasi kopi berlangsung. Alat yang diperlukan pada eksperimen ini adalah wadah tertutup yaitu toples kaca, pisau, talenan, timbangan digital dan analitik, plastik vakum atau toples kedap udara, Brix refraktometer, pH meter digital atau kertas lakmus, termometer, grain moisture meter, mortar, baskom, gelas ukur, panci, kompor, sendok, dan mesin huller. Bahan yang diperlukan pada eksperimen ini adalah labu kuning matang, vermipan, gula pasir, biji kopi yang sudah dikupas kulitnya, air bersih, aquades, tisu, handphone, alat tulis, dan kain lap. Tahap pertama pada eksperimen ini yaitu pemanenan buah kopi merah atau dikenal dengan cherry yang sudah matang secara sempurna. Buah kopi yang digunakan adalah jenis Arabica yang diperoleh dari daerah Temanggung, tepatnya pada lereng pegunungan dengan tinggi sekitar 1.300 sampai 1.500 mdpl. Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual atau dikenal dengan handpick. Kemudian dimasukkan ke dalam karung atau plastik yang berukuran besar. Buah kopi yang sudah matang mengandung gula yang tinggi daripada buah kopi yang belum matang, sehingga bisa menjadi substrat yang baik untuk fermentasi. Setelah buah kopi dipanen, akan dilakukan tahap sortasi awal, yakni dengan cara memisahkan buah yang masih berwarna hijau, rusak, dan terserang hama. Kemudian, dilakukan perendaman buah kopi menggunakan air mengalir, agar bisa memisahkan buah yang memiliki kualitas baik dan kualitas buruk. Buah kopi yang tenggelam akan dipilih karena memiliki densitas atau berat jenis yang lebih tinggi dan menandakan bahwa perkembangan biji terjadi dengan sempurna. Sementara itu, buah kopi yang terapung akan dibuang karena memiliki kualitas buruk seperti kopong, cacat, maupun terserang hama. Sebelum dilakukan fermentasi kopi, diperlukan pengukuran parameter awal buah kopi. Saat dilakukan pengukuran awal, ternyata menunjukkan bahwa nilai Brix kopi sebesar 15 derajat Brix. Hal ini menandakan bahwa mucilage atau lendir buah kopi masih memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Gula pada buah kopi ini akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber energi selama fermentasi buah kopi. Kemudian, pada tahap 3 akan dilakukan pembuatan starter dari labu kuning. Starter dibuat dari labu kuning yang telah difermentasi dengan yeast atau ragi Saccharomyces cerevisiae dan ditambahkan gula pasir sebagai sumber energi untuk mikroorganisme. Labu kuning memiliki kandungan glukosa, fruktosa, sukrosa, mineral, vitamin, dan kadar air yang tinggi sehingga akan mendukung pertumbuhan mikroorganisme.
Saccharomyces cerevisiae berperan untuk mengubah gula menjadi etanol dan juga karbon dioksida dengan adanya proses fermentasi. Aktivitas ragi akan memproduksi berbagai senyawa volatil seperti aldehid, ester, dan alkohol aromatik yang akan berpengaruh terhadap aroma sweet, fruity, floral, dan wine pada kopi. Tahapan pembuatan starter labu kuning adalah yang pertama, sterilisasi seluruh alat menggunakan air panas supaya menghindari bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan kontaminasi. Yang kedua, labu kuning dipotong menjadi beberapa bagian lalu dicuci bersih pada air mengalir. Yang ketiga, panaskan air ke dalam panci, lalu masukkan potongan labu kuning ke dalam panci. Yang keempat, angkat labu kuning yang sudah direbus sekitar 5 menit hingga memiliki tekstur yang lunak dan lembut serta aroma labu kuning semakin terasa. Yang kelima, pisahkan antara kulit dan daging labu kuning, kemudian haluskan daging labu kuning dengan mortar tanpa ditambahkan air karena rebusan labu kuning mengeluarkan air. Yang keenam, timbanglah labu kuning yang sudah dihaluskan sebanyak 100 gram menggunakan timbangan digital. Kemudian, timbanglah vermipan sebanyak 5 gram dan gula pasir sebanyak 2,5 gram menggunakan timbangan analitik. Yang ketujuh, campurkan labu kuning yang sudah dihaluskan dan sudah didinginkan dengan 5 gram vermipan dan 2,5 gram gula pasir. Yang kedelapan, masukkan campuran labu kuning, vermipan, dan gula tersebut, lalu aduklah hingga merata supaya proses fermentasi terjadi secara optimal. Yang kesembilan, tutuplah toples secara rapat, lalu fermentasikan starter selama 1 hari dengan disimpan di dalam laci tertutup dan suhu ruang 30-35 derajat Celcius. Yang ke-10, setelah 1 hari, amati hasil fermentasi dan cek apakah terjadi kontaminasi. Lakukan hal yang sama pada tahap kedua, tetapi tidak perlu ditambahkan vermipan dan fermentasikan selama 2 hari, sehingga total fermentasi yaitu selama 3 hari. Pada tahap 4, yaitu pengupasan kulit buah kopi. Fermentasi biji kopi dilakukan secara kupas kering, sehingga kulit buah kopi harus dikupas sebelum dilakukan fermentasi dengan starter labu kuning. Kulit luar buah kopi dikupas sehingga didapatkan biji kopi yang masih mempunyai lapisan lendir. Mucilage mempunyai kandungan gula, pektin, dan berbagai senyawa organik yang akan menjadi nutrisi untuk mikroorganisme selama fermentasi biji kopi. Tahap kelima adalah fermentasi anaerob kopi dengan starter labu kuning. Biji kopi dicampur dengan starter labu kuning dengan perbandingan 2:1, yakni 500 gram biji kopi banding 200 gram starter labu kuning. Campuran biji kopi dan starter labu kuning dimasukkan ke dalam wadah fermentasi tertutup dengan dilengkapi airlock sehingga karbon dioksida bisa keluar tetapi oksigen tidak bisa masuk. Kemudian, campurlah biji kopi dan starter secara merata. Fermentasi dilakukan selama kurang lebih 24 jam dengan suhu ruang yaitu 25-30 derajat Celcius dan diamati setiap 4 jam sekali. Pada pengamatan awal, yakni 24 April 2026, pukul 11, menunjukkan pH 4, suhu 25 derajat Celcius, tidak terdapat gelembung, biji kopi berwarna krim, dan aroma khas fermentasi labu kuning. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa mikroorganisme masih berada pada fase adaptasi. Pada fase ini, mikroorganisme belum aktif menghasilkan gas pada jumlah yang besar.
Pada pengamatan 1, yakni pukul 15.00, terjadi peningkatan pH menjadi 5 dan suhu menjadi 27 derajat Celcius. Peningkatan suhu menandakan adanya peningkatan aktivitas metabolisme mikroorganisme. Aroma menjadi lebih segar dan asam, menandakan bahwa metabolit fermentasi mulai terbentuk. Pada pengamatan 2, yakni pukul 7 malam, menunjukkan peningkatan suhu menjadi 32 derajat Celcius dan muncul sedikit gelembung pada selang fermentasi. Adanya gelembung menandakan terbentuknya karbon dioksida yang merupakan hasil dari metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Hal ini mencerminkan fermentasi sudah mulai berlangsung dengan aktif. Pada pengamatan 3, yakni pukul 11 malam, menunjukkan adanya gelembung dan buih yang semakin banyak. Warna biji kopi mengalami sedikit perubahan dari krim menjadi krim kehijauan. Adanya perubahan warna biji kopi diduga disebabkan karena adanya degradasi pigmen dan senyawa organik pada lendir kopi yang diakibatkan dari aktivitas mikroorganisme. Aroma menjadi semakin asam segar dan sedikit manis, sehingga menandakan terbentuknya berbagai senyawa volatil yang dihasilkan karena fermentasi. Pada pengamatan 4, yakni tanggal 25 April 2026 pukul 3 pagi, menunjukkan terjadi penurunan pH menjadi 4. Aroma mengalami perubahan menjadi semakin asam segar, hampir mirip seperti soda. Penurunan pH menandakan mulai terbentuknya asam organik seperti asam asetat dan asam laktat yang biasanya diperoleh selama fermentasi kopi. Pada pengamatan 5, yakni pukul 7 pagi, menunjukkan pH 5 dan suhu 29 derajat Celcius, serta terjadi peningkatan jumlah gelembung secara signifikan pada wadah dan terdapat banyak kondensasi air pada dinding wadah. Hal ini menandakan bahwa fermentasi berada pada fase paling aktif. Pada pengamatan 6, yakni pukul 11 siang, menunjukkan bahwa pH kembali berada pada angka 4 dan suhu berada pada angka 28 derajat Celcius. Tekstur kopi menjadi semakin lunak dan terjadi peningkatan jumlah cairan. Pelunakan tekstur biji kopi dikarenakan degradasi pektin pada lapisan lendir kopi yang dilakukan oleh enzim. Keadaan ini mempermudah pelepasan lendir kopi dan membantu pembentukan karakter rasa yang khas. Secara keseluruhan, perubahan pH, suhu, aroma, gelembung, warna, dan tekstur biji kopi menandakan bahwa fermentasi terjadi secara aktif dan berhasil. Tahap 6 adalah tahap pengeringan kopi. Setelah fermentasi selesai, biji kopi dikeringkan menggunakan 2 cara, yakni menjemur di bawah sinar matahari dan mengeringkan dengan menggunakan oven. Pada eksperimen ini, biji kopi dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4 jam. Kemudian, dilanjutkan dikeringkan menggunakan oven selama sekitar 5 hari dengan temperatur 102 derajat Celcius. Pengeringan biji kopi bertujuan untuk menurunkan kadar air hingga mencapai 11-12%. Kadar air tersebut adalah standar aman untuk menyimpan green bean supaya bisa mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga stabilitas kualitas kopi. Apabila kadar air terlalu tinggi, maka kopi beresiko akan mengalami kerusakan mikrobiologis. Tahap ketujuh adalah hulling dan sortasi green bean. Jika kadar air biji kopi sudah mencapai 11-12%, maka akan dilakukan proses hulling untuk mengupas kulit tanduk biji kopi. Kemudian, dilakukan sortasi green bean guna memisahkan biji yang pecah,
cacat, dan berubah warna. Sortasi green bean sangat penting karena kecacatan fisik pada biji kopi bisa menyebabkan ketidakseimbangan selama proses roasting dan akan berpengaruh pada kualitas seduhan akhir kopi. Tahap yang kedelapan adalah roasting dan penyeduhan. Setelah disortasi, green bean akan di-roasting dan diseduh. Proses roasting bertujuan untuk mengubah senyawa hasil fermentasi menjadi senyawa aroma yang kompleks melalui Maillard, karamelisasi, dan degradasi termal. Setelah di-roasting, biji kopi akan digiling, kemudian diseduh dengan air panas. Hasil pengukuran seduhan kopi menunjukkan TDS sebesar 1,333%, pH sebesar 5, dan Brix sebesar 3 derajat Brix. Nilai TDS menunjukkan pada rentang ideal kopi seduh. Jika dilihat berdasarkan Specialty Coffee Association yang sekitar 1,15 sampai 1,45%. Hasil ini menandakan bahwa ekstraksi kopi berlangsung dengan optimal sehingga akan menghasilkan rasa, aroma, dan bodi kopi yang seimbang. Nilai pH 5 menandakan bahwa kopi mempunyai tingkat keasaman yang nyaman dan masih berada pada rentang normal kopi seduh. Nilai Brix 3 derajat Brix menunjukkan bahwa masih terdapat senyawa terlarut yang memunculkan persepsi rasa manis dan bodi pada seduhan kopi. Tahap yang kesembilan adalah tahap cupping oleh ahli kopi. Tahap terakhir pengolahan kopi adalah menguji sensori atau cupping yang dilakukan oleh para ahli kopi. Evaluasi dilakukan terhadap flavor, aroma, acidity, aftertaste, balance, body, dan overall impression. Karakter aroma asam segar, manis, dan sedikit bersoda yang muncul saat proses fermentasi memiliki potensi besar akan menghasilkan profil rasa kopi yang sweet, fruity, dan wine yang biasanya diperoleh dari kopi hasil fermentasi anaerob. Berdasarkan hasil eksperimen, menunjukkan bahwa starter labu kuning memiliki potensi digunakan sebagai sumber nutrisi mikroorganisme selama terjadi fermentasi anaerob kopi. Perubahan pH, suhu, gelembung, aroma, warna, dan tekstur biji kopi menunjukkan fermentasi terjadi dengan aktif. Kemudian, pengukuran nilai TDS, pH, dan Brix pada seduhan kopi menandakan kualitas ekstraksi yang optimal dan memiliki potensi untuk memproduksi kopi dengan karakter rasa yang kompleks. Penggunaan starter labu kuning untuk fermentasi kopi bisa menjadi inovasi yang menarik yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas karakter kopi di Indonesia. Di balik secangkir kopi yang kita nikmati, terdapat perjalanan yang sangat panjang melibatkan alam, mikroorganisme, dan ilmu pengetahuan. Fermentasi dengan starter labu kuning ternyata menghadirkan bukti bahwa inovasi bisa lahir dari bahan-bahan lokal yang sederhana. Melalui eksperimen kopi ini, kita tidak hanya mempelajari tentang proses fermentasi saja, tetapi juga melihat bagaimana sains bisa menciptakan nilai tambah pada komoditas kopi di Indonesia. Karena setiap biji kopi itu memiliki cerita dan setiap proses fermentasi menghadirkan karakter rasa yang berbeda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan eksperimen kopi saya. Sampai jumpa.